Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rudiansyah. Kali ini adalah pemeriksaan abdomen atau organ digestif, di mana kita bercerita tentang kelainan-kelainan yang mungkin terjadi dengan pemeriksaan fisik diagnostik. Pertama, posisi pemeriksa dengan yang diperiksa atau pasien, yaitu berada di sebelah kanan dari pasien. Kemudian kita mengetahui bahwa abdomen itu terdiri dari 9 regio, ya, dibagi dengan garis maya yang di sini, kemudian di sini, dan di sekitar sini dan sekitar sini. Yang tengah sini epigastrium, sini hipokondria kanan, hipokondria kiri, dan di sini umbilikal, ya, kiri dan kanan, dan ini adalah iliaka kanan dan iliaka kiri serta suprapubik. Oke. Pertama, pemeriksaan fisik diagnostik pada abdomen itu berbeda dengan pemeriksaan fisik seperti pada torak atau dada. Kalau bagian torak adalah inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sedangkan di abdomen berbeda, yaitu yang pertama adalah inspeksi, kemudian langsung auskultasi. Setelah auskultasi baru perkusi dan palpasi terakhir. Pada pemeriksaan inspeksi kita melihat permukaan dari abdomen. Yang pertama-tama adalah bagaimana antara tinggi abdomen dan dinding torak, lebih tinggi mana. Kemudian apakah ada pembesaran-pembesaran atau benjolan-benjolan di sekitar abdomen tadi. Pada kelainan-kelainan, maka kita perhatikan juga dalam inspeksi ini adalah adakah gambaran-gambaran pembuluh darah di sekitar umbilikalis yang disebut dengan kaput medusa atau venektasi. Jadi pembuluh darah vena yang melebar di sekitar umbilikalis. Atau mungkin ada bintik kecil merah bercak seperti itu yang disebut dengan spider nevi. Spider nevi ini apabila kita tekan, dia akan hilang, kemudian membalik lagi kembali. Ya. Nah, kemudian setelah itu kelainan-kelainan tadi bisa juga kita perhatikan, ya. Apabila ada bekas luka, bekas sikatrik dan sebagainya. Ini untuk inspeksi. Kemudian untuk pemeriksaan auskultasi, kita gunakan stetoskop, alat stetoskop, ya. Sini ada yang pakai membran dan yang tanpa membran. Stetoskop ini dimasukin ke lubang telinga, ya, jangan dikalungkan ke leher. Nah, salah itu. Masuk telinga, kita gunakan pakai membran. Kita mendengarkan di semua regio dari abdomen tadi. Kita boleh berurutan. Misalnya dari tengah dulu boleh, dari kiri dulu. Yang penting semua urut. Dengarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 regio. Apa yang dilakukan di sini didengarkan? Pertama, apakah ada suara dari gerakan peristaltik? Ya. Kita tahu normalnya antara 5 sampai 30, ya. Dengarkan kiri kanan. Kemudian ada enggak metallic sound, ya? Kalau ada gangguan metallic sound berarti ini bisa mengarahkan ke arah ileus. Kemudian kita juga mendengarkan adanya aliran pembuluh darah, baik itu pembuluh darah di aorta ataupun di hepar. Nah, pada kasus pembesaran hepar biasanya terjadi adanya aliran yang lebih banyak, yaitu disebut dengan bruit. Kita lihat ada pembesaran misalnya, ini kan belum sampai palpasi, jadi kita periksa. Apabila ada desiran-desiran aliran darah yang memang sangat kuat sekali, itu yang disebut dengan bruit, ya. Nah, kemudian selain auskultasi, maka kita lanjut ke perkusi, ya.
Kenapa kok bukan palpasi dulu? Karena apabila sudah dilakukan palpasi, makanya akan berubah semua organ dalam abdomen ini. Jadi kita perkusi dulu. Apa yang kita mau cari? Yaitu pertama adalah batas dari hepar. Kita bisa mengambil dari dada ya. Ini ada arcus aorta. Dari arcus aorta kita dapatkan, suaranya harusnya pekak ya. Nanti setelah kita dapatkan pekak ini, tolong perhatikan pada saat kita perkusi, boleh kita menggunakan 1 jari, boleh 2, boleh 3 atau 4. Mana yang baik? Yang terbaik adalah pada saat kita memukul kita kena di sini ya. Biasanya bagi mereka yang pemula kita gunakan minimal 3. Kenapa? Karena permukaan jadi lebih luas untuk dipukul. Kalau Anda menggunakan 1 jari, Anda pada saat memukul, kalau lepas, nah bisa lepas kan? Jadi harus perlu kepiawaian seseorang untuk mengenai persis di tengahnya ini, ya. Sehingga untuk menghindari itu tadi, bisa ini, bisa ke sebelahnya kan sama tetap. Nah, tetap kena di mana saja. Kemudian ankle-nya adalah powernya di sini. Bukan di sini, bukan gini. Jadi mukul bukan gini, tapi nah ketuk. Oke, itu dasar sebenarnya di pemeriksaan awal ya. Tapi ini sudah lanjut. Letakkan jari kita tadi pada posisi tertentu, kita cari ini ya. Nah, hilang, kosong. Berarti batas heparnya di sini. Kemudian turun ke bawah. Kosong. Berarti tidak ada pembesaran. Nah, kalau misalnya sampai ke sini, berarti ada pembesaran hepar. Kemudian kita juga harus mencari ke sana. Kita kan bisa memperkiraan pembesaran heparnya seberapa besar. Kira-kira bisa pakai senti, bisa juga pakai jari kita. 2 jari di bawah arcus costa misalnya. Kira-kira 1 jari mungkin sekitar 1-2 cm ya. Jadi 2 jari ya 2 cm. Kemudian setelah kita tahu ini untuk mengukur ya, mengukur hepar. Lien juga sama. Ya. Nah, di sini kan liennya. Kemudian turun ke bawah. Nah, ternyata di sini ya. Kemudian baru kita melakukan perkusi di abdomen lainnya. Nah, di sini kita perlu untuk memeriksa perkusi, menentukan apakah ada sesuatu di balik organ di abdomen ini, misalnya cairan. Kita mau menentukan apakah ada cairan atau tidak, yang disebut dengan nanti adalah pekak beralih. Jadi misalnya kita mau ambil sebelah kanan ya, kosong, redup. Nah, di sini redup. Untuk memastikan bahwa ini adalah cairan atau benda padat, kita berusaha pasien untuk menghadap ke berlawanan arah kontralateral. Jadi dia hadap ke kiri. Ini tetap tidak boleh berubah. Ya, hadap ke kiri perlahan-lahan. Iya. Nah, yang itu. Sekarang kalau kita ketuk, kosong. Padahal tadi padat. Kenapa? Karena di sini airnya turun ke bawah. Kosong. Kita turunin sampai ke bawah. Ternyata di sini penuh. Itu pada saat airnya permukaannya di sini. Karena air mengikuti gravitasi. Ya. Balik lagi. Nah, ini hanya bisa berlaku pada posisi cairan yang tidak penuh atau asites yang tidak permakna. Tapi kalau asites permakna, semua permukaan pasti redup atau pekak. Disebut dengan pekak beralih, itu hampir tidak ada. Nanti pemeriksaan selanjutnya kita sampaikan. Dah, ini tadi untuk menentukan tadi sama ya. Terus kemudian adalah yang terakhir, palpasi. Palpasi menggunakan tangan kanan bagian permukaan ujung jari. Kemudian tangan kiri biasanya untuk menyangga atau membantu.
Untuk memeriksa hepar kita menggunakan tangan kanan, permukaan dari bawah. Ya, kita cari mana yang kosong. Nah, ini mendorong ke depan. Ya. Posisinya mendorong ke depan. Ini ujungnya yang kena. Jadi bukan begini. Bukan tekan ini, tapi ujungnya ini yang kita gunakan. Nah, untuk memeriksa ya. Tapi smooth. Tidak boleh keras, begini nggak boleh keras ya. Smooth. Nanti ada yang keras posisi. Sebelum kita memeriksa ini semua, kita harus melemaskan otot perutnya. Gimana caranya? Yaitu dengan cara menekuk kedua kakinya. Nah, dengan cara menekuk kedua kaki ini, lutut tadi, maka posisi otot muskulus abdominalisnya akan empuk, agak lembab, ya, relaksasi. Nah, sehingga mudah ditekan. Oke, nah jadi kita periksa heparnya tadi. Nah, untuk memeriksa hepar kita harus taruh tetap tangan di sini, di bawah punggung. Nah, ya, tahan. Apabila ada terjadi pembesaran hepar, kita harus perhatikan bagaimana permukaannya, pinggirannya tajam atau tumpul, kemudian permukaannya licin atau berbenjol-benjol, konsistensinya keras atau kenyal, ya. Ini semua nanti akan mengarahkan ke kasusnya, penyakitnya. Ini menahan supaya hepar tidak tertekan ke bawah. Nah, setelah dapat ya, kalau misalnya kita ragu apakah hepar itu teraba atau tidak, kita bisa menggunakan dengan jari begini, menekan dengan ujung di bawah arkus costa sampai teraba. Nah, pada pemeriksaan tertentu, pada kasus-kasus misalnya kolisistitis misalnya, atau nyeri sekali pankreatitis dan sebagainya, ini yang disebut dengan nyeri Murphy sign. Ini baru ditekan aja udah kesakitan ampun, dan lepas tekannya juga biasanya positif, ya. Ini menentukan bahwa organ di sini ada organ hepar, ada organ pankreas, ada organ empedu. Ya. Kemudian di sini ada organ ginjal, di sini ada organ usus, ya, termasuk usus buntu, appendix, ya. Di sini organ lambung, ada usus kecil, usus besar, usus bawah, ya, atau kolon transversum. Kemudian di sini ada lien, ya, dan di sini ada usus juga sama. Nah, apabila ada kelainan pada hepar, maka kita akan teraba tadi heparnya di mana. Tadi sudah saya jelaskan semua. Kemudian pada pemeriksaan lain di abdomen ini adalah memeriksa ada atau tidaknya ballottement atau pembesaran ginjal. Ya, tangan seperti ini ditekan, terus didorong ke dalam. Nah, ini ditahan di bawah. Apabila ada terjadi pembesaran ginjal, maka ginjal tadi akan terdorong ke bawah, kemudian membalik lagi ke atas dan terasa, namanya undulasi, ya. Kiri kanan sama, pemeriksaan ginjal itu juga begitu. Ini juga sama, ya. Oke. Kemudian pemeriksaan bawah, daerah appendik. Apabila ini teraba nyeri, terasa nyeri, maka masih mungkin ada kelainan di appendixnya. Pemeriksaan ini nanti harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan lainnya, ya. Misalnya seperti ada pemeriksaan di mana kita memeriksa bagian bawah sini, ya, tapi kita tekan sebelah kiri, tapi yang nyerinya sebelah kanan, posisi gini. Ini arahnya mungkin ke appendicitis, ya. Kita tekan sini, yang sakit yang sebelah kiri, yang kita tekan yang sakit sebelah kanan, ya. Sini disebut dengan roving sign, ya. Ini, ya, yang sakit adalah di sebelah kanan karena di appendicitis. Atau salah satu lagi kelainan yang lain adalah ini tadi nyeri tekan pada roving sign. Nah, Bloomberg sign itu sebaliknya, pada saat kita tekan ini kan kita sakit, begitu kita lepas, yang kiri yang kita lepas, yang kanan yang sakit, ya. Bloomberg sign, kita lepas, yang sini yang sakit. Ini yang kita tekan, yang sakit di sini roving sign. Oke.
Sekarang pemeriksaan adanya kelainan appendix ya dengan obturator sign, yaitu di mana di kakinya ditekuk sini diangkat, ini terasa nyeri ya, tarikan ya. Nah, kemudian salah satu lagi adalah pemeriksaan Patrick dan kontra Patrick ya. Nah, ini didorong ke dalam, sakit ya. Kemudian dibuka karena ketarik otot-otot di sininya. Nah, pada orang normal harusnya tidak sakit bagian stomach ya atau lambung. Kemudian untuk pemeriksaan lien, pembesaran lien, kita harus menilai pembesaran berdasarkan ukuran, yaitu yang disebut dengan garis maya Suppner. Di tengah-tengah arcus costarum tadi, tarik garis lurus sampai membelah ya diagonal ke umbilicus. Kemudian dari umbilicus terus sampai ke sias. Dari arcus costa sampai umbilicus dibagi 4. 1, 2, 3 ya, gini ya kira-kiranya. Nah, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini sama juga bagi 2, 3, 4. Sama. Ini Suppner 1, Suppner 2, Suppner 3, Suppner 4. 5, 6, 7, 8. Sehingga apabila ada pembesaran lien, maka kita periksa dari ujung sini ya sampai teraba di mana. Ada yang besar sekali, lien sampai segini besar, ada sampai segini besar, ada yang cuma segini. Nah, nanti kita arahkan kemana dia pembesaran liennya. Tangan tetap di belakang ya. Ini smooth ya, jadi harus begini. Tampak misalnya teraba pada liennya. Bagaimana konsistensinya? Kenyal, keras, berbenjol-benjol, atau pinggirannya juga tajam atau tumpul dan sebagainya, sama. Nyeri tekan atau tidak. Kemudian pemeriksaan ondulasi ginjal sama ya, sebelah sini juga dan sini sama. Kadang kita memeriksa nyeri ketuk ginjal. Apabila pasien bisa duduk, kita laksanakan duduk. Apabila pasien tidak bisa duduk, maka masih berbaring. Oke, ini misalnya contohnya bisa duduk ya. Silahkan duduk, bangun, putar ke sana. Iya. Nah, kita lihat ya, kan ginjal sini nih, tarabah gini kan. Nah, ya, ada yang langsung dipukul gini ya. Ada yang di alas. Di sini adalah nyeri ketuk costoprenicus ya. Ini untuk mencegah pukulan tadi menghambat hantarannya agar lebih tidak terlalu keras. Nah, apabila dia ada rasa nyeri atau ada misalnya sesuatu di dalam, maka getarannya yang tadi terasa nyeri di dalam. Sini juga sama ya. Nah, ada yang langsung begini ya, dipukul ya. Di sini untuk melihat juga apakah ada pembesaran ginjal sampai di sini. Kalau pasien tidak bisa duduk, berarti dia berbaring. Contohnya gimana caranya? Oke. Kita miringkan dia ke sebelah kanan misalnya atau kiri nih, kontralateral ya. Sama, kita periksa juga begini. Pukul ya. Terus baliknya sama, boleh dibolak-balik atau langsung tadi bawahnya bisa. Nah, dibalik ya. Di sini nanti kita perhatikan ada nggak pembesaran ginjal. Ini sama pada saat kita juga kalau misalnya teraba balut teman tadi, maka ginjal itu kan bisa teraba di sini. Demikian pemeriksaan abdomen atau organ digestif yang ada kelainan. Mudah-mudahan yang tadi bermanfaat. Semoga apa yang kita kerjakan dan kita saksikan ini menjadi amalan buat semua. Salam sehat selalu. Saya Dr. Rudiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.